Baik, Pagi Pak Elcit, pagi. silakan Pak. Baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita mau izinkan Roh Kudus mewahyukan, Roh Kudus mengungkapkan, Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran untuk kita boleh belajar melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada setiap kita di dalam hal menghindari dosa seksual. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini adalah lanjutan dari apa yang sudah dibahas di dalam khotbah hari Minggu yang terakhir, tanggal 27 Juni. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu yang belum menerima kebenaran ini secara utuh dari awal, bisa melihat dari channel YouTube bagaimana cara menghindari dosa seksual di khotbah 27 Juni, hari Minggu yang lalu, supaya bisa menerima ini secara lengkap. Ya, baik. Nah, kita akan melanjutkan dengan praktik menghindari dosa seksual. Ya, jadi ada 3 poin yang Yesus ajarkan bagaimana cara menghindari dosa seksual. Yang pertama yaitu serahkan mata, tangan, dan hati saya kepada Allah. Ya, Yesus bicara tentang mata. Di ayat 30 Yesus bicara tentang tangan, tentang anggota tubuh. Ya, tentang tubuh kita di ayat 28 tentang hati kita. Itu semua sudah ditebus oleh Yesus. Yesus sudah serahkan hidupnya seluruhnya kepada kita. Dan Yesus berkehendak untuk kita menyerahkan semuanya itu kepada Yesus. Inilah sikap hati hamba yang Yesus kehendaki untuk kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara, dosa seksual ini adalah perkara hati. Yesus jelaskan di Matius 5 ayat 28. Karena itu, untuk kita menghindari dosa seksual, itu juga adalah dimulai dari sikap hati kita yang benar kepada Allah. Yang kedua adalah tetapkan perjanjian, covenant, syarat bagi mata saya. Ya, inilah yang menjadi kunci bagi Ayub untuk menang di dalam hal ini. Ya, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, dan inilah kunci bagi Daniel yang menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, saudara, yang ketiga adalah alami kepuasan sejati di dalam Allah yang jauh melebihi hawa nafsu yang membinasakan. Di poin kedua itu adalah sikap hati yang tegas, menetapkan perjanjian, sikap hati yang berkomitmen, sikap hati yang radikal, sikap hati yang tidak kompromi. Nah, di poin ketiga ini adalah sikap hati yang mengasihi Allah lebih daripada apapun. Ya, Yesus ajarkan di poin kedua itu cungkillah dan buanglah, itu sikap hati yang tegas, saudara. Dan poin ketiga ini adalah Yesus berkata, lebih baik bagimu mengasihi Allah itu jauh lebih baik daripada kamu jatuh di dalam hawa nafsu, itu membinasakan jiwamu. Nah, saudara, bagaimana caranya melakukan 3 poin ini
dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana mendaratkan 3 poin ini di dalam aplikasi kita, dalam kehidupan kita untuk kita melakukan perintah Yesus ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Rasul Paulus menjabarkan 3 poin ini secara rinci. Di dalam mempraktikkannya dalam hidup kita sehari-hari secara konkret, Paulus menjelaskan ini di dalam satu perikop, yaitu di dalam 1 Korintus 6, ayat 12 sampai ayat 20. Mari kita akan baca bersama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan menangkap apa yang dirincikan oleh Paulus di dalam melakukan 3 poin perintah Yesus dalam mempraktekkan menghindari dosa seksual. Poin yang pertama yaitu serahkan mata, tangan, dan hati saya kepada Allah, dijelaskan oleh Paulus mulai ayat yang ke-13. Saya ajak kita perhatikan, Paulus jelasin begini, makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Nah, jadi maksudnya begini, saudara. Paulus jelasin ya. Nih ya, kita ini punya perut, memang pasangannya sama makanan. Karena makanan itu untuk dimakan, untuk konsumsinya perut kita. Dan memang perut kita nih ada untuk diisi makanan. Nah, tapi ini perut sama makanan itu fana. Itu dua-duanya akan sirna, akan lenyap. Itu cuma sementara, semuanya itu akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh kita itu bukan untuk percabulan, bukan. Jadi kalau misalnya di dalam benak kita, kita masih punya kepercayaan yang salah, ya namanya Pak, ini kan namanya juga kebutuhan biologis ya Pak ya. Ya biasalah Pak ya, laki-laki. Mana
Tahan, Pak. Kalau misalnya nggak melakukan dosa seksual, namanya juga kebutuhan biologis. Nah, itu kepercayaan yang salah. Memang kalau perut pasangannya sama makanan, makanan untuk perut. Tapi tubuh kita itu pasangannya bukan dengan dosa seksual, bukan dengan percabulan, bukan. Itu dulu waktu kamu masih hidup dalam kegelapan. Memang semua orang yang masih terhilang, mereka yang belum mengalami penebusan Yesus, memang berlaku hukum yang demikian. Namanya kucing doyannya sama ikan asin. Itu dulu. Sekarang kamu itu sudah ditebus. Jadi kalau kamu masih punya kepercayaan yang salah, pikiran kamu masih berpikir, ya namanya juga laki-laki, ya mana tahanlah, pasti ya itu namanya kebutuhan biologis ya, jatuhlah dalam dosa seksual. Salah, itu kepercayaan yang salah. Ya namanya juga perempuan ya senenglah dirayu, walaupun gombal, senenglah sama kata-kata manis. Ya jadi ya mana tahan kalau ketemu pria yang suka merayu. Salah, nggak begitu. Karena kamu sudah ditebus oleh Yesus, nih ya, tubuh kamu, nih yang benar nih, tubuh kita untuk Tuhan. Saudara perhatikan ayat 13b. Tubuh bukan untuk percabulan, tubuh kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Kenapa demikian? Karena gini, tubuh kita memang yang di bumi ini fana, ya. Tapi ayat 14 Paulus jelasin, Allah yang membangkitkan Tuhan ya akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi maksudnya gini, Saudara, ya. Perut kita, makanan kita itu akan sirna, itu mah sementara aja di bumi. Tapi tubuh kita, ya, yang di bumi ini, yang fana ini, itu akan mengalami tubuh kebangkitan. Dan kita akan masuk kekekalan dengan tubuh kebangkitan itu. Itu sebabnya tubuh kita ini untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Maksudnya apa tuh? Nah, saudara, maksudnya, saudara, buang kepercayaan saya yang salah tentang tubuh saya sendiri ini bahwa ya namanya kucing doyan ikan asin, ya namanya laki-laki biasa lah kayak begitu. Itu salah. Yang benar, ganti ya, tanamkan kebenaran dalam hati saya, dalam pikiran saya, ucapkan firman. Contohnya, tubuh saya untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh saya. Maksudnya apa? Maksudnya, saudara, tubuh saya ini sudah ditebus. Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, jadi tubuh saya bukan milik saya lagi. Tubuh saya ini milik Tuhan. Tubuh saya ini karena saya sudah mengalami kelahiran baru, saya adalah ciptaan baru, tubuh saya untuk Tuhan, bukan untuk dosa seksual. Dan apa maksudnya Tuhan untuk tubuh saya? Nah, saudara, ini dijelaskan di ayat 19 dan 20 bahwa tubuh saya untuk Tuhan ini di ayat 20 dijelaskan. Kamu bukan milikmu sendiri. Kamu sudah lunas dibayar. Nah, Tuhan untuk tubuh saya dijelaskan di ayat 19. Bahwa Tuhan itu mau berdiam. Tuhan itu mau tinggal di dalam tubuh saya. Karena tubuh saya ini bait Roh Kudus. Tubuh saya ini bait Allah. Allah mau menetap di dalam tubuh saya. Itulah Tuhan untuk tubuh saya. Jadi pasangan dari tubuh saya bukan dosa seksual. Pasangan untuk tubuh saya adalah Tuhan. Nah, ini saudara, itu harus kita cangkokkan kebenaran ini dalam hati dan pikiran kita. Tubuh saya untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh saya. Manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bahwa aku sudah lunas dibayar. Allah sudah menebus saya dengan darahnya. Yesus sudah mati bagi saya. Saya bukan milik saya sendiri lagi. Ya. Dan seterusnya, Saudara. Tanamkan kebenaran itu. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budi kita, bahwa kita kalau sudah punya kepercayaan yang benar, Saudara, maka kita akan mengerti, Saudara, bahwa ya kita mempraktekkan ibadah yang sejati itu dengan pengertian yang benar, dengan iman yang benar. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat 1 firman Tuhan ajarkan mempersembahkan tubuh saya. Persembahkanlah tiap anggota tubuh saya pada Allah dalam doa setiap hari. Setiap hari, Tuhan, ini mata saya, Tuhan. Mata saya milik-Mu, ini saya persembahkan. Tuhan, ini tangan saya, Tuhan. Tangan saya milik-Mu, Engkau sudah menebus saya. Harusnya saya binasa. Tuhan, inilah setiap anggota tubuh saya. Ini telinga saya, ini mulut saya, Tuhan. Saya mau ini dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri semata, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, ini hati saya. Setiap pagi, Saudara, persembahkan tiap anggota tubuh saya, karena Tuhan mau menetap di dalam tubuh saya ini. Tuhan mau tinggal. Ini adalah bait Roh Kudus. Dan Saudara, di ayat 20, karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, maka muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Yaitu apa? Pakai tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Sembah Tuhan. Kalau memang Dia adalah Allah, Dialah penguasa tunggal dalam hidup saya, Dialah juru selamat saya, maka tubuh saya menyembah Dia. Tubuh saya menunjukkan saya menghormati Dia. Baca firman, renungkan firman. Jadi pakai mata, pakai tangan, pakai pikiran, pakai hati, pakai setiap anggota tubuh untuk praktek melayani Tuhan, melayani sesama. Inilah yang disebut muliakanlah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Allah itu sudah mulia. Tanpa kita lakukan apapun, memang Allah itu mulia. Nah, apa maksudnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu? Maksudnya, Saudara, dengan tubuh kita, kita menunjukkan kemuliaan Allah itu. Mencerminkan, merefleksikan dengan kita mengapresiasi kemuliaan Allah itu, supaya orang-orang di sekeliling kita bisa melihat melalui tubuh kita, melalui hidup kita, kemuliaan Allah yang terpancar melalui hidup kita sehari-hari. Itulah yang dimaksud serahkan mata, tangan, dan hati saya kepada Allah. Jadi praktiknya, buang kepercayaan yang salah, tanamkan, cangkokkan kebenaran, confess firman setiap hari. Kenapa perlu setiap hari? Dan bahkan ini butuh bertahun-tahun. Karena, Saudara, kepercayaan yang salah itu sudah menetap di dalam pikiran kita bertahun-tahun. Makanya prosesnya berubah. Untuk kita ganti juga butuh bertahun-tahun. Persembahkan tiap anggota tubuh saya kepada Allah. Lakukan tindakan memuliakan Allah. Nah, Saudara, untuk dibahas di dalam kompak, tanya setiap anggota kompak, mari kita cek, apa saja kepercayaan saya yang masih salah tentang tubuh saya sendiri. Cek apakah saya masih punya kepercayaan yang salah, bahwa saya nggak bisa menang, saya nggak bisa menghindari dosa seksual,
Apakah saya masih punya kepercayaan yang salah bahwa ya namanya kucing doyannya ikan asin? Apakah saya masih punya kepercayaan yang salah bahwa ya tubuh saya ini memang ya punya kebutuhan biologis itu dosa seksual dan dipenuhinya ya dengan cara demikian dan seterusnya, Saudara. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, Saudara, bagaimana cara praktek tetapkan perjanjian? Apa syaratnya? Bagi mata saya, ini dijelaskan oleh Paulus di ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Maksudnya apa, Saudara? Paulus lagi jelasin begini, kita ini ya hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kita ini sudah merdeka. Jadi dalam hidup oleh kemerdekaan karena kebenaran, Kristus sudah menebus, membebaskan kita. Isu hidup kita itu bukan soal boleh nggak boleh lagi, loh, Saudara. Ya, jangan sampai kamu ini itu nggak boleh. Jangan sampai jatuh di dalam legalistik. Semuanya serba ini yang boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya kalau kita orang merdeka, bukan itu isunya. Karena Paulus jelasin gini, segala sesuatu sah-sah aja. Halal kok. Boleh nggak nonton film? Bukan itu isunya, boleh nggak boleh. Boleh nggak kita ke panti pijat? Bukan itu soal boleh nggak boleh. Nah, standarnya, syaratnya itu Paulus jelasin begini. Yang pertama, ya, coba cek, bukan soal boleh nggak boleh, berguna apa tidak. Nah, kata berguna di situ, expedient, ya saudara, helpful, itu di dalam konteks tubuh Kristus. Ya, di ayat 15 dijelaskan, ini Paulus jelaskan di dalam konteks bukan cuma untuk kita pribadi, bahwa kita semua anggota tubuh Kristus. Jadi maksudnya berguna, apakah itu berkontribusi dalam mengasihi Tuhan, berkontribusi dalam mengasihi sesama. Ya, ada yang pernah tanya saya, Pak Elsit, emang boleh nggak sih nonton drama Korea? Nah, tanya diri sendiri, isunya bukan boleh nggak boleh, berguna apa enggak? Kalau misalnya itu cuma buat sekedar ya konsumsi pribadi, romantisme, ya bukan soal boleh nggak boleh, kamu nonton drama Korea berapa lama? Dalam seminggu atau dalam sehari? Lah, kamu baca firman berapa lama? Kamu renungkan firman berapa lama? Jangan-jangan nonton drama Korea 3 jam, renungkan firman, baca firman nggak sampai 3 menit. Nah, tanya diri sendiri, yang mana yang lebih berguna? Nah, itu loh. Yang maksudnya Paulus itu, Paulus ajarin seberapa besar kontribusinya. Nih misalnya ya, ada yang berkata begini, Pak, saya tuh perlu nonton drama Korea karena tetangga-tetangga saya ini Tuhan taruh beban dalam hati saya. Nih ibu-ibu nih sukanya nonton drama Korea. Saya nonton supaya saya bisa nyambung, saya bisa mulai bangun hubungan, bisa ada connection-nya. Dengan saya nonton drama Korea, saya jadi ngerti, bisa ngomongannya sama mereka. Nah, kalau memang begitu ya silahkan. Kalau memang itu dalam konteks kamu mengasihi sesama. Jadi bukan boleh atau enggak bolehnya. Tetapi ingat, firman harus menjadi yang utama. Kebenaran itu yang menuntun kita, bukan drama Koreanya. Nah, jadi Paulus lanjutin ya. Nah, di ayat B-nya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, jadi maksudnya saudara jangan sampai ya apa yang aku lakukan itu menjadi berhala, itu jadi Tuhan atas aku. Nggak benar itu kalau begitu, karena jangan sampai melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi
syaratnya ada 3B, saudara. Apakah itu berguna? Dan yang kedua, apakah itu benar? Apakah itu melanggar atau tidak kebenaran firman Tuhan? Dan ya, kalau memang nggak ada firman yang dilanggar, Tuhan beri kita hati nurani jadi alarm, saudara. Jadi B yang ketiga, bernurani. Apakah hati nurani saya keberatan? Apakah ada yang keberatan dengan saya melakukan ini? Melihat ini? Ya, menonton ini? Nah, kalau nggak ada yang keberatan, nggak ada firman yang dilanggar, dan ini berguna, ya, saudara, sah-sah aja kata Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. All things are lawful, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kalau kita cek, ini benar, ini bernurani, dan ini berguna. Nah, saudara, jadi syaratnya ada 3, berguna, benar, dan bernurani. Ya, nah, saudara, lalu Paulus lanjutin begini, saudara, di ayat yang ke-15. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah anggota Kristus? Tubuhmu itu anggota Kristus. Jadi, kita menetapkan syarat bagi mata kita itu nggak bisa sendirian, saudara. Paulus bicara di dalam konteks tubuh Kristus. Jadi, saudara, kita praktek menghindari dosa seksual nggak akan bisa sendirian, saudara. Nggak akan. Firman Tuhan ajarin ini semua di dalam konteks tubuh Kristus. Kamu tuh anggota Kristus. Inilah praktek akuntabilitas di dalam komunitas sepakat. Itulah pentingnya kita saling membuka diri, saling mengaku dosa. Saudara, ini penting loh, saudara. Sesederhana ini. Ya, dan sepenting ini, saudara. Ya, 2 teman kompak saya pastikan hadir dalam ya momen ini, saudara, dan 2 teman kompak saya pasti selalu hadir setiap equipping kompak. Nah, mereka jadi saksi. Kita saling mengaku dosa, saudara. Saya mengaku dosa. Kapan momennya saya bisa jatuh, itu celahnya di mana? Ya, saat situasi kondisi bagaimana, saya akui itu saya bisa jatuh tuh. Kalau kondisinya begitu. Ya. Nah, saling akuntabel, saling bertanggung jawab. Jadi saudara, ya, ngakunya jangan cuma waktu sudah jatuh, saudara. Ya, justru waktu kita itu, wah, ini bentar lagi saya bisa jatuh, nih kondisinya begini. Cepet-cepet telepon temen kompak. Doain dong, doain. Ini kalau misalnya sendirian bisa ngaco ini. Wah, tolong please ya. Tolong doain saya. Tolong jaga saya. Supaya saya nggak jatuh. Nah, saudara, itulah praktek akuntabilitas. Nah, saudara, lalu Paulus jelasin di ayat ya 18-nya, saudara. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, jadi tetapkan covenant bagi mata saya ini dalam prakteknya adalah menjauh. Ya, saudara, kalau misalnya tahu kondisi situasinya, ya dia. Kalau saya pergi pisah sama istri lebih dari 3 hari, saya bisa jatuh tuh. Nah, saudara, menjauh dari kondisi itu. Jadi kalau pergi lebih dari 3 hari, harus sama istri. Nah, saudara kalau tahu, wah kalau saya buka-buka YouTube lebih dari setengah jam ini, saya bisa tergoda ini. Nah, saudara, tutup pintu. Artinya gini, tutup kemungkinan peluang saya bisa jatuh. Menutup pintu terhadap saya itu jatuhnya di situ. Kalau sudah tahu saya bisa jatuh di situ, ya jangan buka YouTube lebih dari setengah jam. Kalau sudah tahu, kalau saya dekat bergaul sama orang-orang tertentu, ya orang-orang yang belum di dalam Tuhan, ntar saya bisa kebawa tuh sama kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Tutup pintu, ya sudah, jangan bergaul. Artinya, saudara, kalau kita
punya hubungan dengan orang-orang yang demikian, kita yang jadi garam. Kita berfungsi mempengaruhi mereka, bukan kita menyediakan diri untuk dipengaruhi. Larikan diri, menghindar dari dosa seksual. Apalagi kalau ya lawan jenis itu yang mendekat, bahkan memburu seperti Tante Potifar menggoda Yusuf. Kita harus melarikan diri, kita harus kabur, kita harus ambil langkah 1000 dari dosa seksual. Itulah praktik perjanjian covenant bagi mata saya. Dan yang ketiga, saudara, ya, alami kepuasan sejati di dalam Allah yang jauh melebihi hawa nafsu. Itu dijelaskan oleh Paulus di ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Nah, saudara, maksudnya saudara nangkep nggak? Kamu tuh ya, jangan sampai kamu tuh jadi bodoh. Kamu kalau jatuh dalam dosa seksual, kamu itu jadi kayak Esau. Kamu jadi merendahkan posisi kamu sendiri di dalam Tuhan. Kamu jatuh di dalam nafsu rendahan. Kamu tukarkan kemuliaan yang Tuhan berikan. Segala yang tidak dilihat oleh mata, tidak timbul dalam pikiran, tidak pernah didengar oleh telinga, itu Tuhan sediakan kamu tukar dengan hawa nafsu yang rendahan kayak begitu. Jangan sampai kamu jadi bodoh, kamu sudah mulai dengan roh. Masa kamu mau akhiri di dalam daging? Dan saudara, di dalam ayat 18b, Paulus jelasin, kamu lakukan setiap dosa lain terjadi di luar dirimu sendiri. Apa maksudnya, saudara? Kamu kalau lakukan dosa nih ya, membunuh, korban utamanya siapa? Orang lain yang kamu bunuh. Kalau kamu mencuri, korban utamanya siapa? Orang lain yang barangnya dia curi, kamu curi. Nah, itu jadi korban utama. Tapi kalau kamu lakukan dosa seksual, korban utamanya ya kamu sendiri. Jadi pelakunya kamu, korbannya kamu. Kamu menghancurkan diri kamu sendiri, bahkan keluarga kamu, bahkan menghancurkan keturunan anak cucu kamu. Dan kamu melukai tubuh Kristus. Dan kalau sampai kamu nggak bertobat nih ya, kamu udah terseret, terpikat, dan dosa itu jadi matang dan membuahkan maut, itu membinasakan jiwa kamu. Wah, itulah sebabnya bencilah dosa seksual. Kamu jadi gini loh, kamu lihat, buka mata kamu. Itulah hawa nafsu yang membinasakan. Nah, yang lebih baik bagi kamu adalah nikmati Allah. Di ayat 17, Paulus jelaskan begini, saudara. Ya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, jadi saudara, pilihan yang benar, ya, kepentingan yang lebih besar adalah nikmati Allah, minum Yesus, nikmati Yesus, sumber kepuasan sejati. Kalau hidup kita occupied, saudara, dengan Yesus, saudara, terisi, terpakai, ya, oleh Yesus, nggak ada ruang lagi untuk kita jatuh dalam dosa seksual. Jauh, saudara. Ya, kalau kita udah terisi, waktu kita, tenaga, pikiran kita gitu, untuk Yesus gitu, kita bergaul koram deo sehari-hari, memandang wajah Yesus, saling berhadapan dengan Yesus, saudara. Maka, saudara, nggak ada tempat lagi. Udah occupied, sudah terisi, sudah terakomodasi Yesus itu sepenuhnya dalam hidup saya. Dan kita menikmati Yesus. Dan kita suka akan firman, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam itu yang disebut mabuk sama firman. Daripada mikirin yang jorok-jorok, mikirin yang kotor-kotor, mending mikirin perintah Yesus. Apa maksudnya? Kok Yesus suruh cungkil mata kanan? Kenapa suruh cungkilnya mata kanan ya? Nah, ini pasti ada maknanya. Kenapa Yesus suruhnya sampai begitu banget ya? Kok ekstrim? Pasti pesannya Yesus ini khusus ini. Ini ada isi hati Yesus yang Yesus mau sampaikan dari perintah ini. Mendingan pikirin, saudara. Mendingan renungin firman. Jadi waktu kita terkonsumsi untuk firman, untuk Yesus, bergaul dengan Yesus, lebih dekat, lebih akrab. Ini jauh lebih baik. Ini pilihan yang benar daripada, saudara, kita jatuh di dalam dosa seksual. Nah, saudara sekalian, jadi, saudara, inilah 3 poin yang kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk kita mau lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari secara real. Untuk selanjutnya, saudara, kita bisa bahas pertanyaan dan hal-hal yang lebih detail di dalam grup. Kita akan bagi 2, di mana nanti para narasumber dan juga teman-teman akan melayani kita untuk kita bahas lebih lanjut. Saya serahkan, silakan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Elcit, ini pencerahan firman Tuhan hari ini luar biasa sekali ya. Kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, bagaimana kita praktek menghindari dosa seksual. Tadi ada 3 poin ya. Pertama, serahkan. Itu apa aja? Mata, tangan, dan hati kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah covenant ya. Katanya BBTB tapi bukan 3B. Bukan boleh tidak boleh ya, tapi 3B, berguna, benar, dan bernurani katanya. Jadi kita mau berakuntabilitas ya, dan kita mau jauhi lubang kejatuhan kita. Jangan mepet-mepet nih di pinggir lubang, nanti bisa kepleset kita. Jadi kita nggak boleh deket-deket ya sama lubang kejatuhannya kita. Kita tahu apa yang menjadi lubang kejatuhan masing-masing kita. Nah, yang ketiga adalah kepuasan sejati di dalam Allah, bukan di hawa nafsu. Nah, kita mau belajar untuk benci dosa seksual, tapi kita belajar untuk menikmati Allah. Nah, baik teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail yang tadi sudah disampaikan Pak Elcit. Kita juga akan ada tanya jawab. Berhubung karena kebutuhan dan pergumulan yang sudah menikah dan yang single itu berbeda, karena itu kita akan bagi 2 kelompok. Baik yang nanti yang menikah tetap akan ada di dalam main room, dan yang single akan di breakout room. Jadi boleh Bapak Ibu semua, baik yang teman-teman yang single boleh raise hand ya. Nanti kita akan pindahkan dalam breakout room, atau teman-teman boleh langsung pilih breakout room-nya, langsung diklik ya, langsung dipindahkan. Nah, nanti yang menikah akan dilayani oleh tim Marriage Forever. Nah, yang single akan dilayani oleh tim dari Art360 dan Seal. Baik, teman-teman, silahkan. Boleh langsung saja dipindah. Ya. Baik, sudah mulai pindah ya. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Mungkin Bapak Ibu boleh raise hand atau langsung pindah aja, langsung ke pilih di breakout room. Ya. Mungkin bisa dibantu Pak Pras, ya. Ini sudah ada yang raise hand. Ya, terima kasih. Ya, ini breakout room sudah bisa dipilih ya. Ya, bisa langsung pindah. Kalau teman-teman bisa langsung klik saja. Baik. Ya. Oke, silakan. Boleh langsung yang raise hand. Pak Pras bisa bantu.
Tunggu dulu, Pak, sabar. Udah pada pindah. Pagi Pak Yongki. Pagi. Ya, kalau saya ke yang suami istri roomnya di mana ya Pak? Saya kurang ngerti. Ibu, kalau suami istri di sini aja, Bu. Seru, Bu. Oh gitu ya. Iya, Oh, jangan baiklah kalau jangan begitu. breakout room ya. Ya, baiklah kalau Ini topik yang seru nih, dipandu sama Pak Yusuf Ho. Sabar ya, Bu. Ya, Kabar ya. selamat pagi. Langsung aja ya, sambil teman-teman nggak apa-apa, saya infoin beberapa hal teknis. Selamat datang buat Bapak Ibu dalam ini adalah khusus buat yang sudah menikah, ya. Nah, sedang dalam status pernikahan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya di dalam sesi di breakout room ini nanti Pak Yongki bersama dengan Bu Sisil akan menyampaikan beberapa hal yang penting buat kita sebagai suami istri. Juga ada kesaksian yang saya percaya itu akan memberkati kita semua. Nah, nanti sementara Pak Yongki, Bu Sisil, atau kesaksian disampaikan, kalau Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, nggak usah tunggu-tunggu, langsung ketik aja di room chat ya. Saya akan rekap semuanya, dan saya akan usahakan itu semua akan bisa dijawab oleh narasumber ya. Dan juga kalau nanti setelah selesai penyampaian ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, ya saya akan pandu untuk bisa open mic. Tapi tentu syaratnya dengan raise hand ya. Jadi dengan tekan icon raise hand kalau yang ingin untuk bertanya langsung. Tapi kalau ingin bertanya secara chat langsung ketik di room chat. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya percaya ini waktu yang berharga kita memanfaatkan. Silakan Kak Yongki, Bu Sisil, saya serahkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terhormat ya. Pagi hari ini kita sungguh diberkati ya tentang dosa seksual. Tapi di atasnya kan dikatakan menghindar ya, bukan ditabrak ataupun diserempet ya teman-teman, khususnya pria-pria ya. Jangan sekali-sekali mau serempet-serempet dosa seksual, apalagi nabrak ya. Kalau udah nabrak nanti ada resiko ya, tadi udah dikatakan ya sama Kak Elsit. Karena setiap firman itu sungguh memberkati setiap kita ya tentunya ya, khususnya di dalam pernikahan. Ya, saya percaya ketika kita ada di dalam pernikahan, sesungguhnya kita akan terus hidup penuh dengan berkat-berkat dari Allah. Ketika kita terus menjaga kekudusan dan kemurnian hati kita. Ya, tadi dikatakan ya, kalau ada hasrat sama pasangan, boleh nggak? Boleh banget. Ya, sekali lagi saya bilang, kalau sama pasangan, boleh banget dan harus. Ini tertulis ya, teman-teman, Bapak, Ibu yang terkasih, ditulis di dalam 1 Korintus 7, ayat 3 dan 4, saya bacakan ya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, yang ayat keempat ini buat istri juga ya. Jadi ada bagian suami, ada bagian istri. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, kalau saya dapatnya tentang ini adalah yang tadi dikatakan ya, yang dijelaskan sama Pak Elsit, bahwa tubuh saya untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh saya. Kita ini kan satu tubuh, di mana istri saya ada Tuhan di dalamnya dan saya juga ada Tuhan. Jadi saya saling memenuhi hasrat. Ya, hasrat yang mana? Kita ketika berhubungan suami istri, kita harus saling menikmati. Ya, kalau dahulu saya adalah pribadi yang egois ya. Jadi sebelum bertobat dan mengerti tentang kebenaran firman ini, saya hidupnya
tidak benar, tidak kudus. Karena apa? Background saya dari kecil itu saya diumbar ya, dilepas gitu loh sama orang tua. Cuman orang tua kasih makan, terus saya main di luar, terus malam pulang gitu loh. Jadi liar gitu loh. Nah, ketika dari kecil liar itu, tanpa sadar, itu saya masuk dalam dosa seksual. Ya, dari umur kurang lebih SD, kurang lebih kelas 3 atau 4 SD, saya nggak inget, pokoknya masih kecil. Itu saya bukan nonton film porno. Ya, pastikan di sini udah single semua ya, Kak Yusuf ya? Double. Double ya, double semua ya, bukan single ya. Jadi saya ngintip di tetangga ya, tadi dibilang tutup pintu, ternyata tetangga saya nggak tutup pintu, dia buka pintu gitu loh Bapak Ibu. Dia buka pintu, ini om-om yang nakal lah gitu loh. Jadi dia panggil pelacur ke rumah, buka pintu, dia hubungan suami istri gitu loh, supaya dia dilihat gitu loh. Nah, saya yang lihat pertama, terus teman-teman saya juga ikutan ngintip ya, itu dari nggak ngerti apa lagi ngapain ngintip ya, karena dia panggil terus berulang-ulang gitu loh, kita cekikik sampai akhirnya ya, ini akhirnya kurang lebih SD itu saya bisa ereksi ya. Jadi saya nggak ngerti kok kenapa ya saya bisa ada hasrat. Nah, di situ itu masuk ke alam bawah sadar saya, sehingga saya melihat, oh kalau orang melakukan itu nggak apa-apa ya. Terus udah mulai tuh ke transfer tuh, kalau melakukan itu kayaknya nikmat gitu loh. Karena apa? Ada desahan, ada teriakan gitu loh, ya ada cekikik gitu loh. Dia ditonton tahu gitu loh tetangga saya. Mungkin ya itu ada kelainan ya gitu loh. Sehingga masuk itu ke alam bawah sadar saya. Dan beranjak saya remaja, saya pun jatuh ya di dalam dosa ya, gitu loh, dosa yang benar-benar ya seks bebas gitu loh. Sampai saya juga mengenal ya mantan pacar saya ngotot gitu loh untuk ya lakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat saya juga melukai istri saya ya. Ketika istri saya juga terluka sama saya gitu ya, kami juga hubungan juga saling melukai ya, sampai masuk ke pernikahan gitu. Karena apa? Karena saya mau bertanggung jawab, saya menikah. Waktu diajak sama istri saya menikah, ya udah saya menikah karena fondasinya juga nggak kuat ya pernikahan kami waktu itu, karena kami tidak menjaga kekudusan. Jadi kalau menikah ya udah menikah aja gitu. Saya pikir bangun rumah tangga itu semudah bangun tangga di rumah gitu. Ternyata tidak ya, bangun tangga di rumah panggil tukang beres gitu loh. Tapi bangun rumah tangga kalau fondasinya salah, itu buat saya aduh berantakan ya pernikahan saya. Terus juga bicara tentang sebagai suami ya, kewajibannya ya untuk memuaskan istri sudah terluka, saya nggak pernah pikirin dia gitu loh, untuk mendapatkan kepuasan. Yang penting saya puas gitu loh. Bahkan kata-kata saya juga kalau saya mau hubungan suami istri, itu saya maksa gitu loh. Pokoknya ketika saya paksa, dia juga ngerasa terpaksa, akhirnya ya udah kita hubungannya nggak bagus lah ya ketika itu gitu loh. Jadi akhirnya saya pun mulai menyimpang ya, menyimpang artinya bergaul sama wanita-wanita yang nggak bener lah ya, gitu loh. Akhirnya saya juga simpen itu dosa gitu loh. Dan saya takut sekali gitu untuk mengakui gitu loh di hadapan istri. Sampai satu titik ketika saya bertobat, ya, saya nggak kuat gitu ya, simpen dosa ini gitu loh. Karena Tuhan ngomong, sampai hal-hal kecil pun Tuhan singkapin ya. Jadi setelah saya kecil lihat itu ya, lihat orang yang melakukan hubungan suami istri, saya pun lakukan kepada sepupu saya, adik sepupu saya yang perempuan. Itu saya juga nggak tahu ya, gitu loh. Dari kecil itu udah bandel kayak gitu. Akhirnya saya duduk tenang gitu ya. Saya takut banget gitu untuk mengakui ya, Bapak Ibu, ketika saya bertobat. Tapi kalau saya nggak akui,
itu saya nggak damai sejahtera gitu loh. Akhirnya saya ada satu titik saya berani karena ada kekuatan dan kemampuan dari Allah, ya saya akui semua dosa saya di hadapan istri saya. Ya, jadi memang paling berat ngaku sama pasangan ya. Sekali lagi ngaku pasangan paling berat, tapi jangan takut teman-teman, Bapak, Ibu, saudara, saudari, ada kekuatan dan kemampuan. Waktu saya ngaku itu saya pikir ya, saya punya asumsi, waduh saya pasti ditinggalin. Pasti saya digamparin, digebukin lah gitu loh. Karena istri saya ini buat saya ya baik sekali gitu loh. Jadi saya Benar. makin jatuh cinta. Dulu lagi pacaran saya sakit, dia tuntunin saya, dia suapin saya gitu loh. Tapi ketika saya nggak dilayani hasratnya, waduh saya kata-katanya kasar sekali ya. Pernah saya keluarin kata-kata kalau dia nggak ngelayanin, saya bilang waktu itu tinggal ya masih di Bekasi, saya bilang, udah kamu cuma numpang di rumah saya, kamu keluar aja dari rumah ini kalau nggak mau layanin saya. Nah itu melukai dia gitu loh. Dan saya nggak ngerasa melukai gitu kata-kata saya nggak pernah pukul istri saya apa gitu. Tapi kata-kata itu melukai. Sehingga waktu itu ya sebelum bertobat, waktu saya sentuh tangannya begini aja, dia udah kayak jijik gitu loh. Waduh, saya kaget juga gitu loh. Saya gimana ya, saya bilang gitu. Wah, hubungan saya jujur frekuensi seksi dulu ya, itu kurang ya, karena saya adalah tipe sebelum bertobat ya, karena terikat oleh dosa perzinahan atau seksual itu, wah pokoknya buat saya libido tinggi kata istri saya ya gitu loh. Halusnya seperti itu, kasarnya hyper ya, jadi setiap ini mau mulu gitu ya gitu loh. Akhirnya saya ngerasa ini ada sesuatu yang tidak benar nih dengan libido tersebut ya. Karena dulu kita punya kebenaran masih muda nggak apa-apa gitu. Masalahnya dari muda sampai menikah terus kok nggak turun-turun, istri saya bilang gitu. Ini setelannya di mana gitu ya biar turun gitu loh. Tapi ya itu balik lagi, setelannya tetap ada ketika di dalam Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Jadi waktu itulah saya ngerasakan bahwa saya harus mengakui. Nah, waktu saya mengaku itu ya saya dengkulnya lemes. Terus dia juga yang topang saya gitu loh. Karena apa? Dia doain saya. Nah, ini bagian yang paling penting buat respon daripada pasangan. Baik suami atau istri, ketika Anda mengaku, jangan punya asumsi, wah nanti ditinggalin, digebukin, apa segala macam ya gitu loh. Yang penting respon saya menyerahkan segala dosa saya ke tangan Tuhan dan terbuka sama pasangan. Dan luar biasanya yaitu Tuhan lembutkan istri saya. Nah, bagian istri saya mungkin bisa cerita. Iya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Yongki sekarang sudah berubah ya. Kalau dulu, aduh, saya bisa ampun-ampun deh ya. Sampai saya gini, ini otak mesti diberesin nih, saya bilang nih, pikiran mesti diberesin, saya bilang gitu ya. Karena kalau jangankan itu ngomong aja kadang-kadang nyerempet-nyerempet ke sana gitu loh teman-teman. Nah, cuma mungkin saya mau berbagi gini loh. Memang dosa seksual ini tidak hanya merugikan buat pribadi, tapi akan merugikan buat satu keluarga ya. Apalagi udah di dalam pernikahan. Itu akan berdampak juga kepada anak-anak ya teman-teman. Cuma yang saya mau ambil tarik garis adalah gini. Kenapa orang bisa jatuh di dalam dosa seksual, tanda kutip perselingkuhan ya? Itu karena, iya, atau apalah, whatever lah. Itu karena ada satu hal yang tidak dipenuhi dari setiap pasangan ya. Saya nggak bicara suami, tapi terkadang sehari-hari ini juga istri juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, karena ketidak dipenuhinya itulah akhirnya orang banyak mencari ke tempat yang lain. Ya, artinya gini, saya tidak bilang alasan itu adalah jalan untuk membuat orang bisa melakukan dosa itu. Enggak, dosa is dosa, itu salah tetap. Tapi hari ini kita belajar ya, bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam dosa itu. Ya, bagaimana kita bisa lari
Kalau saya bukan menghindar, kalau saya lebih baik lari daripada menghindar, ya. Karena kalau lari itu udah turn back, artinya udah nggak bakal bisa balik lagi. Tapi kalau menghindar itu bisa ngintip-ngintip lagi, bisa balik lagi. Gitu. Jadi kalau saya lebih baik lari ya daripada saya benar-benar lari kenceng lah ibaratnya gitu. Nah itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi ketika ada salah satu hal di dalam pernikahan ya, baik itu hubungan suami istri, komunikasi, keuangan, itu akan memicu seseorang untuk bisa jatuh ke dalam dosa seksual. Yang mungkin awalnya enggak, cuma ngobrol-ngobrol, tapi akhirnya akan masuk ke dalam dosa itu. Nah, tentunya ya bagian saya ya, saya bicara saya istri ya. Dulu saya juga enggak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami saya. Karena ya itu ya tadi teman suami saya bilang, dia begitu hyper ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa gitu loh. Sampai jujur saya sendiri di awal-awal saya tidak menikmati yang namanya hubungan suami istri gitu loh. Buat saya hubungan suami istri seperti ya udah whatever selesai gitu loh. Jadi saya berusaha semampu saya untuk memenuhi kebutuhan suami saya, tapi ternyata nggak penuh-penuh juga teman-teman gitu loh. Akhirnya satu kali yaitu ketika ngalamin pertobatan, ketika benar-benar kita belajar ya bagaimana kita itu hidup di dalam pernikahan yang sebenarnya di dalam Tuhan, saya belajar gitu loh untuk menjadi berusaha ya untuk memenuhi kebutuhan. Dan suami saya bersyukurnya tuh dia juga berusaha ya. Kalau dulu suami saya tuh ego banget teman-teman, ego banget. Jadi dia nggak peduli sayanya puas atau nggak puas, pokoknya dia hajar aja gitu. Tapi setelah kami mengerti, khususnya suami saya ya, ketika kita melakukan hubungan intim ya, dia tuh bisa tanda kutip ya, bisa menunggu saya, bisa benar-benar bawa saya, kalau bahasanya saya bawa saya surga di bumi ya teman-teman. Jadi benar-benar sekarang saya menikmati gitu loh hubungan suami istri, dan itu mungkin yang membuat saya dan suami saya tuh nggak punya kepikiran ya untuk melakukan di luar itu. Jadi buat kami ya udah satu udah cukup, bahkan menurut saya nggak selesai ya, satu aja ya teman-teman ya. Nah itu yang dari saya ya mungkin ya. Nah kalau untuk menumbuhkan rasa kepercayaan, kalau saya gini, saya belajar mengampuni itu nggak mudah, tapi bukan dengan kekuatan saya. Seperti yang ketika suami saya mengaku ya dia ada dosa ya, dia sih nggak sampai melakukan hubungan intim sama sepupunya. Tapi saat itu, ketika dia ngaku, saya inget banget. Waktu itu Roh Kudus cuma ingetin saya, kamu mau bawa kemana pernikahan ini, gitu loh. Artinya kalau saya nggak pegang ya janji Tuhan, saya nggak bisa melihat pernikahan saya seperti sekarang. Jadi waktu itu saya putuskan, saat itu saya mengampuni suami saya. Tahu nggak? Itu powerful-nya pengampunan ya. Maksudnya gini, pengampunan dari dalam itu saya rasain gini. Ketika saya mengampuni suami saya bisa doain suami saya. Tahu nggak teman-teman? Saya tuh nggak ada kepikiran nanya. Maksudnya gini loh, lu apain itu orang? Dibagaimanakan lah, apa nggak ada teman-teman. Saya tuh nggak ada kepikiran, boleh tanya konfirm sama suami saya, sampai hari ini tuh nggak punya kepikiran gitu loh. Saya bingung gitu loh. Makanya saya benar-benar ketika saat itu saya bilang, Tuhan saya mau hidup dalam pernikahan yang kudus ya. Artinya walaupun sebelum pernikahan kami nggak kudus, tapi saya mau mengalami pernikahan yang di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur teman-teman, saat itu saya ngambil keputusan yang tepat. Karena sejak saat itu sampai hari ini saya menikmati yang namanya pernikahan. Artinya yaitu hubungan suami istri saya menikmati, komunikasi saya menikmati, keuangan juga kita benar-benar menikmati. Jadi benar-benar saya menikmati surga di bumi itu lewat kehidupan pernikahan dan keluarga kami gitu. Nah, saya bersyukur saat itu saya ngambil keputusan yang tepat gitu. Saya nggak ngebayang kalau saat itu saya nggak ngambil keputusan yang tepat. Dan puji Tuhan sampai hari ini ya
bersyukur ya kita, karena nggak ada sesuatu yang kita sembunyiin ya teman-teman, nggak ada dosa yang disimpan, akhirnya kita komunikasi juga lancar, nggak ada asumsi di antara kita gitu loh. Kita ngomong enak, ngomong apa aja yang kita mau ngomong ya kita ngomong gitu, karena memang nggak ada yang disembunyiin gitu. Karena saya percaya kalau masih ada sesuatu yang kita sembunyikan sama pasangan kita akan nggak bisa ngomong lah seenak gitu loh, maksudnya nggak bisa bebas kita ini ya, sampai teman-teman kompak saya gini, saya ingat banget, dia kalau dengar saya ketawa katanya udah kayak kerupuk hancur gitu, kayak wah kayaknya kalau ketawa tuh lepas katanya, bebas. Saya bilang, sampai mereka tanya, kamu kok bisa ya katanya ketawa saya begitu. Saya bilang ya karena memang saya nggak ada sesuatu hal yang disembunyikan, jadi ya beginilah gitu loh, saya bilang sama teman-teman saya gitu. Sampai mereka bingung-bingung gitu ya. Bersyukur ya saya waktu itu ngambil keputusan yang tepat dan benar ya di dalam Tuhan. Tentunya memang nggak mudah, tapi saya percaya ada kasih karunia ya teman-teman. Ya itu dari saya ya. Ya, buat suami-suami, kalau jangan putus asa ya. Artinya gini, saya berbagi, ya tunjukkan kasih kita kepada istri ya. Kadang-kadang suami juga ketika ditepis ya, langsung emosi gitu ya. Atau sebaliknya istri juga ya, ketika menyentuh suami, tiba-tiba suaminya marah gitu. Nah, itu respon hati daripada masing-masing yang harus terus dijaga. Nah, ketika saya juga ngalamin dan lihat kesembuhan dari istri saya, ini karena kita di sini keluarga, ya saya tampil apa adanya, otentik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Jadi kalau dulu saya tuh minta terus sama istri saya, khususnya hubungan suami istri. Tapi ketika saya lihat pulih, saya kaget teman-teman. Tiba-tiba saya lagi main sama anak saya, lagi tepok-tepok anak saya yang kecil ya, yang ketiga. Dia buka pintu kamar, dia kodein saya. Aduh, itu saya udah langsung kelepek-kelepek. Waduh, jadi saya langsung, Dek, kamu di kamar tetap ya. Dedi ada tugas, tunggu sebentar ya. Langsung saya masuk ke kamar, apa? Ya saya lakukan tugas mulia ya, karena tadi ya tubuh saya untuk Tuhan. Jadi saya praktekin teman-teman. Jadi sekali lagi jangan sekali-sekali gunakan obat kuat. Yang kuat adalah firman. Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, firman yang kita lakukan, itu menjadi kekuatan buat tubuh, jiwa, dan roh kita, termasuk organ-organ tubuh ya. Baik pria ataupun wanita, baca firman, ya hidup di dalam kebenarannya, maka kita akan menikmati surga di bumi. Nah, kalau masih mau dengar lagi ya, atau Kak Yusuf silakan, atau saya mau juga ya panggil ya, ini adalah, ingat ya teman-teman, kalau kita sudah pulih, kita pasti dipakai Tuhan untuk memulihkan keluarga-keluarga lain. Jadi jangan fokus kita udah pulih, udahlah kita nggak mau pelayanan, kita biasanya iblis pakai lagi. Akan jadi apa? Jadi kita akan buat dosa lama lagi. Tapi saya tahu diajarin Bapak Rohani, ketika kita pulih, kita harus memulihkan dengan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan akan kirimin, yang penting punya hati. Nah, ketika kami punya hati, Tuhan tambahkan ya, atau kirimkan ya buat kami. Ini adalah anak rohani kami yang lucu-lucu, imut, tapi sekarang udah jadi dewasa. Dan sekarang udah jadi bapak, sehingga saya undang, kasih kesempatan buat Yonas dan Rere untuk juga memuliakan Tuhan. Silakan Yonas dan Rere. Buka mic-nya. Ya. Udah, silakan Rere. Shalom. Shalom. Ya. Ya, aku termasuk anak rohaninya Koyongki dan Kak Sisil lah dulu, ya kan, dulu banget. Kami juga sama ngalamin. Sekarang belum. Masih murid. Udah jadi bapak dia. Yesus kedua kali. Ya, kita juga ada soal dosa seksual juga, kita juga ngalamin ya. Pada saat itu, waktu itu kami memang belum
tahu firman gitu. Kalau saya pribadi belum tahu firman, saya belum kenal Tuhan Yesus, saya belum Kristen juga, saya belum ngerti gitu ya kan. Jadi saya terlahir dari tetangga ya kan, sepupu kita gitu ya kan. Nah jadi saya juga sudah kalau Koyongki melihat dari kecil melihat adegan yang percabulan ya kan, orang lagi seperti itu. Kalau saya malah terbalik, saya waktu kecil itu saya yang ngalamin pelecehan gitu, mengalami pelecehan seksual dari umur 3 SD gitu. Jadi saya sudah dilecehkan gitu sama tetangga saya, karena kan aku kan dulu tinggalnya di gang ya kan, jadi kontrakannya tuh ya ada belah depan rumah saya, belakang rumahnya dia gitu. Jadi belakang dapur sama dapur ketemu gitu. Jadi kadang mama tuh nggak tahu, sampai saat ini mama saya juga nggak tahu gitu kalau saya tuh pernah dilecehkan sama orang tersebut, sama tetangga saya itu gitu. Sampai saat ini saya juga minta, maksudnya saya sudah ngampunin ya kan, saya sudah mengampuni dia gitu. Hingga saya besar, akhirnya terus ditambah lagi sama keluarga yang sering ribut ya kan, mama saya sering berantem sama papa saya suka tinggalin mama saya kalau dia lagi jaya, lagi punya duit, dia pasti tinggalin mama saya gitu untuk ke wanita lain. Jadi aku tuh sama kakak-kakak tuh udah sering denger yang seperti itu gitu, sampai satu kakakku bunuh diri ya kan, gara-gara keluarga mamaku berantem terus ya kan. Nah menjelang aku dewasa, aku juga sempat janji batin pada saat itu lagi dia pada berantem, saya ngomong gitu loh, kalau nanti saya berumah tangga, saya juga maksudnya belum ketahuan gitu loh, belum ketahuan seperti papa saya gitu kayak suka selingkuh, saya udah langsung harus cerai gitu. Saya nggak mau terlalu, mungkin waktu itu ya terlalu, maksudnya nggak mau terlalu dalam, jadi lebih baik pisah gitu. Jadi kata cerai itu buat saya gampang sekali gitu, sehingga saya menikah sama Yonas ya kan. Dan aku juga termasuk orang yang hidupnya liar, karena kan nggak ada teladan dari orang tua gitu. Jadi aku main keluar, aku pulang pagi gitu, perempuan loh pulang pagi ya kan, pulang pagi gitu, walaupun dicariin sama mama, maksudnya itu udah nggak masuk ke ininya aku gitu. Aduh lu aja sering ribut ya, sering urus rumah tangga aja nggak bisa gitu loh ya kan, lu mau atur gua lagi gitu kan gitu. Pada saat itu saya memang orang yang kayak kehilangan arah ya, nggak ada tuntunan gitu loh dari orang tua. Kayak jadi ada orang tua di rumah tapi kayak merasa nggak ada ajaran sama sekali gitu. Jadi akhirnya saya hidup liar, dan saya akhirnya sekolah cuma sampai S2 ya kan, karena tinggi juga saya. SD SMP ya teman-teman ya, saya cuma sampai SMP. Terus karena saya nggak bisa melanjutkan ke SMA pada saat itu gitu, dan itu saya sudah melakukan hubungan gitu. Saya udah hilang keperawanan saya pada saat kelas 3 SMP. Saya mau lulus itu ya kan. Nah terus dari situ ya berharapnya ditanggung jawabin dong ya kan gitu. Ya udah akhirnya kami menikah, dan saya dapat Yonas ini suami ketiga. Jadi saya tuh dapat perlakuan KDRT. Pada saat itu KDRT itu belum terlalu hukumnya belum terlalu gimana gitu. Jadi lapor polisi pun yang nggak tahu ya itu orang bayar atau apa, tahu-tahu ya bebas aja gitu, mantan suami saya itu gitu ya kan. Udah akhirnya berpisahlah kami ya kan gitu. Udah gitu pokoknya terus akhirnya saya jadilah dari anak yang liar, jadilah masuk ke dalam, yaitu karena kita sudah ada dosa seksual ya. Jadinya kata Kak Elsie tadi apa bilang, udah matang, dan akhir mungkin sampai ke maut kali waktu itu. Jadi sampai saya itu kerja malam gitu loh. Akhirnya saya nggak ada kerjaan ya kan, maksudnya lulusan SMP mau kerja apa gitu. Dan aku teman-temannya juga bukan teman-teman yang berpendidikan. Kami tinggal di kampung ya kan, maksudnya di
apa sih ya, maksudnya apa sih itu, pergaulannya kayak gitulah gitu, yang nggak ada pendidikannya gitu. Temen juga dapatnya ya udah kayak gitu-gitu aja gitu ya, karena terus akhirnya pas aku udah terjun ke dunia malam ya kan, ya udah akhirnya aku jadinya juga terjun ke dosa seksual itu ya kan, sampai kayaknya melakukan itu biasa buat saya gitu, biasa buat saya ya, sampai kita waktu itu udah menikah nih sama Yonas ya kan, ada teman, maksudnya aku baru curiga teman-teman sama dia gitu, kalau dia tuh ada main gitu, belum tentu dia begitu gitu. Jadi pas aku juga salah cerita sama teman, pas aku cerita sama teman, dia bilang, oh berarti laki lu macem-macem. Nah, karena dia bilang laki lu macem-macem, sayanya langsung berbuat macem-macem, teman-teman. Saya juga langsung masuk ke dalam dosa perselingkuhan gitu. Karena juga saya obat-obatan kan, narkoba, jadinya jadinya buat saya biasa, karena juga saya kerja malam kan, karena di dunia seperti itu biasa gitu loh, di dunia perselingkuhan gitu itu biasa gitu. Jadi saya sembunyiin itu dari udah lama ya, dari dari 2000, saya melakukan itu dari 2010. Sebenarnya ada rasa nggak enak sama dia gitu, karena kan dia saya dulu pikirnya tuh dia baik gitu loh, belum tentu dia selingkuh juga, tapi gue udah duluan gitu. Saking saya udah masuk ke dalam dosa itu, akhirnya saya langsung ya pokoknya kita ribut terus lah, ribut, berantem, sampai pengen cerai seperti itu ya kan. Nah akhirnya ketemulah nih sama si Koyongki, Kak Sisil kan. Enggak, pada saat itu suara hilang ya kan. Habis itu saya bertobat, saya baru memulai mau tahu siapa Tuhan Yesus. Dan saya pengen tahu benar nggak dia bisa melakukan mujizat. Karena saya berpikir dosa saya ini banyak banget ya kan. Dosa saya ini, saya selalu ngomong gue ini dari lumpur yang hitam gitu loh. Enggak mungkin lah lumpur hitam bisa bersih gitu. Nah terus akhirnya dengan kita bertobat ya, dengan aku dulu yang pengen kenal Tuhan, dan akhirnya dia juga mau ya kan, dia juga mau kenal Tuhan, mau saya balikin ini ke Tuhan waktu itu. Akhirnya kita sama-sama mau bertobat, mungkin sama-sama punya dosa tersembunyi kali ya kan. Ya silakan, dosa tersembunyinya mana kata singkat padat. Iya, dan akhirnya ya itu, akhirnya kita mengaku dosa. Saya juga kaget, ternyata ya itu kan saya didampingin ya, karena harus siap hatinya. Kalau saya nggak siap hatinya, karena waktu pada saat saya bertobat itu orang ngubungin saya lagi loh, gitu loh. Wah, dada saya berdebar-debar gitu. Saya tak antara mau ketemu, antara enggak gitu ya kan. Kalau ketemu pasti kita akan melakukan lagi, pasti nggak mungkin, karena kan saya udah pernah melakukan sama dia kan. Gitu. Akhirnya saya telepon Kak Sisil, dan Kak Sisil kasih tahu, you harus mengakui gitu loh. Ya udah akhirnya aku mengakui dia, mengakui kalau aku pernah selingkuh sampai aku melakukan itu gitu ya kan. Nah saya nggak tahu nih, tiba-tiba dia marah kan, nggak tahu dia itu, saat itu saya nggak tahu lu mau ampunin gue ke mau enggak, yang penting intinya gue udah ngaku gitu loh, karena gue nggak mau pikiran itu selalu ada gitu, nanti takutnya aku malah nyemplung lagi ya, karena kan aku udah bertobat, aku udah nggak mau gitu dosa seksual itu ada di dalam tubuh aku, pikiran aku gitu. Jadi akhirnya aku ngaku, dan nggak lama inilah aku kasih tahu ke Yonas, tahu Yonas ngampunin aku apa enggak pada saat itu. Oke, shalom ya. Sekarang kalau saya ibaratnya kalau sekilas sedikit aja, kalau masa lalunya itu ya karena suka nonton film Blue ya kan, habis itu suka baca apa istilahnya kalau dulu stensil lah, itulah yang masuk dalam pikiran, sehingga dosa pornografi itu sangat kuat ya kan. Dan juga karena terlibat dalam dunia malam, otomatis kan karena pengaruh dengan minuman dan obat-obatan, jadinya keinginan untuk berhubungan itu sudah pasti ada. Nah, dosa tersembunyi yang saya sembunyikan pada saat saya sudah menikah ya kan. Jadi kan kondisi kan saya waktu itu sama istri saya sudah menikah, cuman
saya tuh karena sudah tahu kebenaran, saya pernah nanya, kok saya pernah melecehkan orang, cuman kondisinya saya tidak pernah berani untuk sampai melakukan hubungan. Kenapa gitu kan? Ya, terus aku tanya, oh ternyata karena kamu sudah mengenal Tuhan lebih dulu ya kan, tapi ya kamu jatuh dalam pelecehan, tapi saya tuh nggak ada punya keberanian untuk melakukan sampai hubungan intim gitu kan, karena saya takut ya kan, ibaratnya kayak istilah kalau beli sate jangan bawa pulang tusuknya gitu kan, jadi kondisinya seperti itu. Nah, saya menghargai pernikahan sejak saya tahun 2007 menikah sama Rere itu, saya nggak pernah namanya melakukan hubungan intim dengan orang lain selain Rere, tapi saya pernah melecehkan orang. Nah, melecehkan orang itu adalah orang dalam rumah. Nah, orang dalam rumah siapa? Ya kan orang yang kerja sama kita di rumah, ya. Orang yang kerja di rumah tahu siapa? Yang cewek, kalau penolong kita yang di rumah, Mbak ya, seperti itu kan. Nah, jadi kondisinya hal tersebut yang saya karena pengaruh, saya kan dulu kan kerjanya pagi, pulangnya jam 1. Oh, kerjanya siang, pulangnya jam 1. Jam 1 malam pulangnya. Bayangin coba ya kan, saya bangun dia udah masih tidur, saya pulang dia masih kerja. Nah, akhirnya yang menemani saya cuman anak-anak sama pembantu di rumah. Nah, akhirnya apa? KRT itu di rumah kan. Jadi kondisinya karena waktu itu saya masih terlibat dalam narkoba segala macam, otomatis saya pun terpancing untuk hal tersebut kan. Nah, akhirnya pada saat hal itu saya sembunyikan di saat kami bertobat berdua, ya kan, apa yang dulu saya khawatirkan, apa yang dulu saya curiga, ya kan, Rere kan bersikeras menolak ya, karena dia belum mengenal Tuhan, ya kan. Jadi semua yang curiga saya ditempis sama dia, ya sudahlah, kekuatan dia ya kan, ya udah saya percaya. Tapi ternyata pada saat dia sudah bertobat, semua apa yang dipikir saya terbukti, ya kan. Ternyata benar, ya kan, yang dia lakukan, lokasinya, tempatnya, saya tahu semua, ya kan. Tapi akhirnya, nah saya butuh waktu, ya kan, butuh waktu apa? Kata Ko Yongki, kamu dipersiapkan ya, pokoknya segala sesuatu apa yang dilakukan sama Rere untuk pengakuan dosa segala macam, kamu harus terima ya. Nah, terus kamu juga harus berani mengaku, ya kan, karena kalau misalnya kamu tidak berani mengaku untuk hal tersebut, ya kan, intinya sama-sama saling mengampuni. Akhirnya apa nih, saya curiga ya. Rere pun dibilang seperti itu sama Kasih Sil, ya kan, kalau misalnya Yonas sampai ada pengakuan dosa harus saling mengampuni ya, ibaratnya wah remis nih kalau dalam catur istilahnya kan. remis itu satu sama gitu kan. Nah, akhirnya ya kami berdua ya oke lah, pertama dia dulu nih, ya kan, habis dia dulu, ya kan, bagi saya gimana ya seorang laki-laki kalau misalnya dihianati pada saat waktu itu yang sudah dalam pernikahan, ya kan. Kalau saya pun nggak berani ya, cuma saya melecehkan dalam arti benar-benar melecehkan wanita. Nah, akhirnya kami saling dalam arti itu nggak semudah itu, ya kan, nggak semudah itu saya mengampuni dia. Begitu dia ngaku, langsung saya marah 2 hari ada itu, kan. Dia sampai kabur ya kan, saking ketakutannya, ya kan. Dia sampai kabur, sampai saya pikir saya mau cari itu orang mana gitu kan. Akhirnya saya duduk manis, udahlah, akhirnya ya sudahlah Tuhan, saya tenangin diri, ya kan, saya mengampuni dia. Dan juga sama, didatengin dulu sama Ko Yongki Kasih Sil. Ya dipertemukan, ya kan. Nah, cuman pada saat saya mengaku juga, Rere, ya sudah, ya kan, sebetulnya ini mungkin ya kan. Jadi saya bersyukur, ya kan, bahwa saya berani mengakui di hadapan Rere, ya kan, Rere pun berani mengakui di depan saya. Akhirnya setelah kami saling mengakui dan butuh waktu 2 hari kita saling mengampuni, Tuhan pulihkan. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Woi, ini pasangan akhirnya Tuhan selamatkan dari bencana. Iya, betul. Terima kasih Pak Yongki, Bu Sisil, Pak Yonas, Bu Rere. Ini ada pertanyaan dari Ibu Helen. Ya. Pertanyaannya begini, apakah antar Pak Yongki, Bu Sisil, atau Pak Yonas ya, nanti bisa jawab. Pak Yusuf, bagaimana seandainya kalau ketahuan kembali, maksudnya pasangannya ketahuan kembali melakukan dosa perselingkuhan untuk kedua kali, dan ternyata masih berhubungan, tindakan apa yang harus diambil? Apakah masih perlu memaafkan kembali? Atau bagaimana Pak? Sedangkan kita tidak boleh melakukan perceraian. Nah, silakan. Mungkin Pak Yongki, Bu Sisil nih punya banyak pengalaman nanganin pasangan. Silakan. Ya, kata perceraian itu begitu mudah ya untuk dilakukan baik kepada suami ataupun istri. Tapi kata untuk mempertahankan pernikahan itu sangat sulit ya. Saya percaya
ya Ibu Helen, ketika Ibu Helen ada di dalam posisi saat ini, saya percaya itu nggak mudah, bahkan juga sulit ya. Memang ketika kita dikhianati ya, kita pasti merasakan ya ada yang namanya luka. Tapi saya percaya ketika luka itu disembuhkan oleh Yesus Kristus Tuhan, sesungguhnya suami ibu pun juga akan melihat ya ada perubahan daripada Ibu Helen. Ya saya adalah karakter ya, saya nggak selingkuh, tapi saya nggak betah di rumah Ibu. Kenapa saya nggak betah di rumah? Karena istri saya punya kesibukan sendiri waktu itu ya sebelum bertobat. Dia nonton film seri itu sampai pagi. Dia nggak pernah layanin saya, dia nggak pernah. Saya dulu karakternya dilayani sama, saya lihat papa saya dilayani sama mama saya. Tapi saya menikah saya nggak dilayanin, gitu. Akhirnya saya keluar gitu loh dari rumah. Saya nggak betah di rumah gitu loh. Nah itu ada bagian-bagian daripada suami dan istri harus saling melengkapi ya. Saya tidak membela suami ibu dan saya juga tidak menghakimi Ibu Helen. Artinya saya cerita pengalaman saya dan saya bagikan kepada teman-teman pasangan ya suami istri, dimulai dari hal-hal kecil tapi akan berdampak besar Ibu Helen. Contoh ya, ketika istri saya mulai berubah, dia siapin makan, dia duduk temenin saya, dia peluk saya gitu loh. Wah, itu ya tadinya saya adalah orang berdosa gitu. Ketika saya dikasihi sama istri saya mulai tuh jadi betah di rumah. Dulu saya nggak pernah nemenin istri saya ke pasar. Ya, kalaupun nemenin saya di parkiran motor, dia teng belanjaan terserah, saya duduk-duduk aja. Kayak orang Gojek aja gitu loh. Tapi sejak saya dikasihi sama istri saya, dulu saya nggak suka sekali masuk ke pasar karena becek, bau, dah gitu. Tapi ketika saya dipeluk, dikasih sama istri saya percaya waktu saya ke pasar itu, saya deket-deket istri saya, jadi wangi, Bu. Jadi bau amis, bau apapun itu enggak, karena saya gandengan tangan, Bu. Saya pegangan ke pasar. Saya bukan pencitraan sekali lagi. Saya menikmati gitu. Maksudnya harum sekali ya ternyata pasar kalau jalan berdua. Waktu saya teng-teng gitu belanjaan, ternyata istri saya senang sekali, Bu. Ya, jadi ketika suami-suami ya, saya bagi rahasia, ketika istri disenangkan, pulang dari pasar, ya suami disenangkan, ngerti ya maksudnya ya. Nah, Yonas sudah ngerti itu, ya, ya. Jadi itulah itu yang saya bisa bagikan. Silakan mungkin istri atau teman-teman yang lain, Yonas atau Rere. Ya, mungkin buat Ibu Helen ya, memang nggak mudah ya untuk membangun kepercayaan yang sudah dirusak oleh salah satu pasangannya. Yang pasti pertama buat Ibu Helen, ini bukan buat Ibu Helen aja ya, untuk pasangan-pasangan yang merasa jadi korban, artinya pasangan yang lain yang berselingkuh, entah istri, entah suami. Yang pasti pertama yang harus dipegang adalah janji Tuhan. Adalah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Itu yang pertama. Nah, ketika kita pegang janji Tuhan, apalagi kita ada di dalam pernikahan yang sudah diberkati oleh Tuhan ya, itu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi dia yang akan menolong kita. Mungkin di tengah jalan akan ada batu-batu kerikil yang akan kita lewati. Tapi jangan khawatir, tetap pegang janji Tuhan. Nah, yang kedua tentu ada bagian yang kita harus lakukan ya antara suami dan istri. Bagaimana yang tadi suami saya bilang, mungkin ada satu hal yang membuat salah satu pasangan berselingkuh atau melakukan hal di luar tidak kudus di luar pernikahannya, pasti ada satu hal. Nah, hal itu yang harus kita bangun mulai. Ya kayak kita bangun waktu kita bangun hubungan pacaran itu kan seneng ya mau ketemu, seneng pegangan, seneng sentuhan. Tapi ketika kita menikah, apalagi udah berjalannya waktu, kita merasa biasa aja dengan suami udah nggak atau istri udah nggak ada tanda kutip percikan-percikan. Nah, percikan-percikan itu yang harus dibangun setiap hari. Harus dibangun, artinya gini, kayak saya sama suami saya bilang, saya tuh senang dipeluk, ya kan? Apalagi dipeluk dari belakang tuh saya senang. Saya ngomong, nah suami saya belajar untuk melakukan. Memang awalnya nggak akan mudah, teman-teman, sulit. Karena itu pasti akan sangkal diri, pikul salib. Karena kan sesuai firman, kita jadi murid Kristus harus sangkal diri, pikul salib. Tapi ujungnya itu buat saya ya bahagia banget gitu loh, seneng banget. Jadi
ketika dilakukan ya setiap hari ya teman-teman, ingat setiap hari bangun kembali hubungan yang sudah retak itu ya. Saya percaya kepercayaan itu akan timbul. Apalagi kita bawa Tuhan ya, istilah gini, kalau saya ya sebagai istri saya selalu ngomong sama suami saya perkatakan firman, kamu akan jadi kepala bukan ekor, kamu akan menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan, hidup kamu akan takut akan Tuhan. Itu yang saya terus perkatakan kepada suami saya ketika suami saya mau berangkat ke kantor, ketika suami saya mau pergi. Bayangin teman-teman, rumah saya di Bekasi, suami saya berangkat jam 5 pagi, pulang jam 12 malam. Itu kalau bukan Tuhan yang jaga, nggak mungkin saya telepon-teleponin. Saya teleponin suami saya, nanyain, kamu di mana? Saya bisa diomelin, teman-teman. Dimarahin, ngapain sih telepon-telepon? Bawel amat nih. Jangan telepon-telepon. Saya begitu, akhirnya ketika saya tahu kebenaran, saya cuma doain suami saya. Saya selalu perkatakan firman, dan saya nggak tahu kapan itu jadinya. Itu benar, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, itulah yang terjadi, teman-teman. Kita nggak tahu kapan jadinya suami kita berubah. Kita nggak tahu kapan jadinya istri saya berubah. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya perkatakan firman, kan dibilang di 1 Petrus 3 ayat 1, lewat kelakuan istri, suami-suami akan dimenangkan. Kita juga bisa balik, lewat kelakuan suami, istri-istri juga akan bisa dimenangkan. Jadi itu berlaku buat pasangan ya, siapa aja gitu. Jadi menurut saya, tetap balik lagi seperti yang tadi Kak Asyid bilang, pegang janji Tuhan, kembali ke firman, katakan apa yang menjadi. Karena firman Tuhan itu janji Tuhan dan kita akan terima, teman-teman. Nah, waktunya tentunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Bagian kita kesabaran aja, Helen. Itu kayak ya, terima kasih. Nah, hal yang menarik nih, Pak Yongki, Bu Sisil, kan kalau tadi kan Pak Yongki, Bu Sisil mengalami sendiri. Tapi pada saat mulai menolong Yonas dan Rere juga mengalami seperti itu kan, ya. Waduh, begitu keselnya putus asa sampai mau bercerai kan. Nah, sekarang ini yang hadir di dalam breakout room ini kan banyak. Ini boleh teman-teman dibikin mute ya. Sorry ya. Oke. Jadi Pak Yongki, Bu Sisil, gimana hal penting apa sih kalau kita sebagai pemurid atau orang yang ingin menolong teman kita yang sedang mengalami masalah perselingkuhan dalam pernikahannya bahkan hampir bercerai? Prinsip apa yang paling penting kita sebagai pemurid atau orang yang ingin menolong itu yang harus kita pegang? Kan Pak Yongki, Bu Sisil kan selama ini boleh bilang kan cukup berhasil menolong Yonas, Bu Rere kan, sehingga bisa melewati masa-masa kritis. Nah, ini banyak teman-teman tentu kepingin dengar rahasia itu, silakan. Ya, yang menolong, yang menyelamatkan pasti Tuhan Yesus Kristus ya. Bagian saya dan istri saya hanya mendampingi. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, kami adalah produk yang rusak. Ibaratnya kalau teman-teman masih ingat pencerahan dari Pak Budi Setiawan, ketika pernikahan kami itu seperti cangkir yang sudah pecah. Sudah pecah dan kita nggak tahu mau melakukan apapun kepada pernikahan kami. Tapi campur tangan Tuhanlah yang memulihkan kami dalam pernikahan ya, khususnya hubungan suami istri. Cangkir itu dilapisi oleh emas ya. Dilemnya bukan lem power glue, teman-teman. Dilemnya dengan emas yang murni dan dipersatukan oleh Tuhan. Nah, ketika kami merasakan seperti itu ya, itu Tuhan sendiri yang menarik pasangan-pasangan untuk ya belajar bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Ya, berjalan bersama Tuhan dan nantinya berekspresi bersama Tuhan. Makanya pernikahan apapun ketika sudah pecah jangan putus asa ya. Semua partisipan yang ada hari-hari ini, kalaupun belum pecah baru retak gimana Pak Yongki? Tetap Tuhan yang akan pulihkan. Tuhan yang akan balut dengan emas murni. Makanya ketika ada emas murni dalam pernikahan kami juga nggak tahu Pak Yusuf dari mana teman-teman datang mau belajar. Saya juga nggak pasang iklan. Ya ini belajar sama saya ya, saya udah pulih. Saya nggak pernah begitu juga gitu loh. Artinya memang Tuhan kirimin dan saya cuman bagiannya sama istri berbagi aja. Bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam pernikahan kami. Bagian kalian adalah percaya. Bagian kalian adalah taat. Bagian kalian adalah setia satu dengan yang lain. Maka pernikahan kalian pun juga akan mengalami ya, ketika pecah, retak, akan dibalut dengan emas murni. Sehingga orang akan datang gitu loh sama kita
dan mau belajar gitu. Saya juga bangga ya dengan Tuhan ketika memulihkan Yonas dan Rere. Hari-hari ini saya nggak confess mereka sebagai anak rohani. Saya confess mereka adalah sebagai bapak dan ibu rohani. Kalau perjalanannya dari bayi rohani memang ya kita berjuang ya, berkorban gitu. Tapi hari-hari ini menjadi penghiburan buat kami. Karena apa? Begitu banyak Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ya ngalamin pemulihan. Itu dari saya ya, mungkin dari istri saya. Nanti Yonas sama Rere juga boleh bercerita. Ya, kalau soal mendampingi ya Kak Yusuf ya, pertama yang pasti perlu kesabaran ya, gitu loh. Saya merasakan banget perlu kesabaran yang ekstra, karena jujur saya juga sebenarnya dibentuk, karena saya tipikal orang yang nggak sabar. Tapi justru saya dibentuk ketika saya mendampingi, saya harus punya kesabaran. Yang kedua adalah kita nggak bisa pakai pengalaman orang lain untuk memulihkan pasangan yang satu. Jadi pastinya kita harus connect sama Tuhan. Apa sih yang mesti kita lakukan buat pasangan ini? Jadi kami belajar ketika mereka sharing, kami belajar apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Jadi terkadang mereka ceritanya kemana-mana, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya, gitu loh. Jadi harus tahu dulu masalahnya itu apa, gitu loh. Nah tentunya itu bisa dapat ketika kita connect ya sama Roh Kudus ya. Jadi kita pasti bisa tahu, oh ini loh akar masalahnya bukan hubungan suami istri, masalahnya keuangan misalkan, atau sebaliknya dia ngomongin ceritanya keuangan terus, padahal sebenarnya masalah mereka di komunikasi gitu. Jadi itu yang kita harus ya saya belajar lah ya, maksudnya benar-benar connect sama Tuhan, sebenarnya apa sih yang harus ditolong di bagian yang mana gitu. Nah yang kedua tentunya minta hikmat Tuhan juga ketika mendampingi. Apa sih yang harus dilakukan? Contoh gitu. Kita pernah juga mendampingi satu pasangan yang memang sudah mau bercerai ya waktu itu. Nah, terus sampai kita tuh kasih PR Kak Yusuf ke mereka setiap hari. Ya contohnya itu bahasa kasih gitu loh. Jadi kita bilang kamu harus peluk ya, kamu harus cium. Itu kita lakukan tuh. Jadi selama 1 minggu itu kita tanya, kamu udah lakukan belum? Jadi kita nggak akan kasih tanda kutip PR yang baru, kecuali PR yang lama mereka sudah lakukan. Nah itu memang pendampingan seperti itu yang menurut kami ya, yang memang kami lakukan itu powerful gitu. Karena ketika itu mereka lakukan, jadi bukan cuma, oh iya Ci, iya kok, oke. Tapi itu kita nggak tanya kan, kamu udah lakukan belum? Kamu udah ini gitu. Jadi bukan cuma pengajaran yang kita kasih, tapi benar-benar bagaimana pengajaran itu bisa mereka praktekkan. Nah, ketika praktekin, kita dampingin. Gitu loh. Artinya dampingin, ada kesulitan nggak? Ada masalah nggak? Contoh misalkan saat teduh, mereka bukan saat teduh, doa bersama, doa sepakat. Mereka nggak tahu gimana cara doa sepakat. Nah, kita dampingin, ya kan, istri begini, suami begini, jamnya segini. Jadi benar-benar sampai ketemu jamnya yang pas, waktunya yang pas, supaya mereka benar-benar bisa sepakat. Itu sih Kak Yusuf. Ya, makasih. Silakan Yonas, Rere, apa benar? Apa yang kalian alami selama ini? Ya, kalau dibilang benar sih enggak juga ya, tapi benar banget. Jadi ibarat kata begini, yang punya masalah lo, yang repot gue, ya kan? Yang nguber gue, ya kan? Tapi yang malah lo, yang malah marah lo gitu kan. Nah, kasarnya begitu. Ya ibarat kata saya sama Rere yang punya masalah, ya kan? Tapi saya yang terus ibarat kata ada yang mau mendampingi kami. Harusnya yang punya masalah nyari ibarat kata gimana caranya supaya bisa selesai masalah. Tapi malahan kita yang diuber untuk gimana supaya masalah yang kita hadapi itu bisa lewat. Nah, itu kan logiknya nyampe ya. Jadi kayak Koyfi masih bingung. Sorry, saya ulang lagi. Ibaratnya saya yang punya masalah, tapi yang sibuk nguberin saya adalah Koyongki dan Kasisil gitu kan. Nah, sampai kami berdua kadang-kadang pernah ngapain sih kan sampai berasa kayak ini orang kok begini banget ya kan. Wah, ini ternyata pas kita sadari, wah ini nih ya kan. Kenapa? Karena dia merasa berhutang kali ya sama Tuhannya dia ya kan. Jadi otomatis yang dia lakukan itu kali. Iya, maksudnya awalnya begitu kan. Maksudnya Koyongki yang Kasisil tuh bener-bener pengen tuh nggak hanya dia saja yang merasakan
pemulihan ya kan, dia pengen kami pun merasa pemulihan. Setelah itu pasti akan ada Yonas dan Rere yang selanjutnya. Nah, apa yang kami alami, apa yang Ko Yongki alami itu untuk memenangkan kami berdua, ya kan, akhirnya itu pun kami pernah ngalamin juga pada saat kami mau memenangkan orang, ya kan, ibarat kata kayak tabur tuai, ya kan, kami kan berdua nih anak yang nakal dah, ibaratnya kan, anak yang bandel, ya kan, terus nanti kita akan dapetin juga murid yang agak sedikit keras gitu kan. Nah, cuman bersyukur karena kami lihat teladan, kesabaran, ya kan, yang dilakukan sama Ko Yongki dan Kak Sisil, dan kami pun belajar bersabar juga. Nah, kami bersyukur ya kan memiliki pemurid seperti Ko Yongki dan Kak Sisil yang mereka gigih banget deh ya kan, ibaratnya seperti itu, dan tidak pernah ada penghakiman dari mulut mereka bahwa kalau kami itu susah diatur atau segala, nggak pernah mereka namanya menyerah dalam arti untuk terus mendampingi, bahkan sampai sekarang ya kan, nggak pernah mereka menyerah karena memang kondisi ada hati ya yang Ko Yongki dan Kak Sisil miliki ya, untuk terus tetap bersabar ya kan, karena mereka telah mungkin sudah menerima terlebih dahulu deh kasih karunia Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan itu tidak mereka simpan sendiri, tapi mereka bagikan berdua ya. Iya. Ya kalau buat aku ngedamping Kak Sisil itu memang pasti sangat sulit untuk mendampingi kami berdua, karena kami berdua itu emang bebal ya kan, maksudnya agak nakal juga gitu, kadang suka mau diatur mau enggak, tapi ya itu pendampingan itu memang perlu kesabaran dan perlu yang sama kayak tadi kata Kak Sisil, connect sama Bapak ya kan, connect sama Tuhan, itu perlu banget gitu. Karena ketika kami juga pernah kan ngedampingin orang gitu ya kan, yang hubungan keluarganya juga sama retak juga gitu, kami pakai cara kami itu nggak bisa. Kami memang harus connect sama Tuhan gitu, supaya Tuhan kasih tahu gitu apa yang terjadi di dalam rumah tangganya mereka gitu. Jadi ya kayak aku gitu, aku kan pernah juga ngalamin ini ya, aku cukup cerita kesaksian aku, hidup aku gitu ya kan, supaya mereka juga tahu gitu. Jadi kita sama-sama ya, Kak Sisil juga sama Ko Yongki juga pasti selalu mendoakan saya sama Yonas sampai saat ini ya, saya percaya. Kenapa? Karena kami juga pulihnya itu butuh perjalanan ya teman-teman, gak langsung pulih gitu. Kami sempat slack, habis ngaku dosa, sempat mau cerai, bukannya bener ya kan, bukannya jadi pulih, jadi saling mengampuni, enggak, mengampuni di mulut, tapi habis itu kita mau cerai waktu itu ya kan. Dan untungnya kita dikasih tahu bahwa yaitu tadi kan, pernikahan itu nggak bisa dipisahkan oleh Tuhan ya kan, nggak bisa dipisahkan oleh manusia gitu ya kan. Jadi kita tahu itu nilai-nilai pernikahan yang kita harus tahu, dan memang perjanjian itu waktu itu kan kami pada saat menikah itu kan juga tidak tidak kudus. Jadi kami juga tidak mendatangkan Tuhan di dalam pernikahan kami gitu. Ketika kami diajar, didampingi, kita tuh menikah harus di tengah-tengahnya ada Tuhan gitu. Kita jadi jalannya bareng-bareng sama Tuhan. Ada berantem nggak? Ada teman-teman, pasti ada gitu. Tapi kita udah tahu nih masing-masing bahwa kita ini, pernikahan kita ini bukan dari saling senang atau apa, tapi pernikahan kita itu dibangun Tuhan yang merencanakan. Jadi ketika kami mau melakukan, ada nggak dosa yang terkadang suka terbesit? Ada teman-teman. Tapi karena aku tahu gitu loh, pernikahan aku ini ada Tuhan di tengah-tengah kami, jadi kami bisa menghindari itu gitu loh. Kayak apa sih dosa-dosa itu, yang dosa lama kan pasti iblis kan nggak tinggal diem ya teman-teman, dia akan melihat di depan pintu, menunggu celah kami masuk gitu. Jadi kami terus membawa pernikahan kami itu di dalam Tuhan gitu, bersama-sama Tuhan. Sehingga ketika kami melayani orang juga, kami ya connect dengan Bapak. Jadi sehingga kita melayani orang itu juga, kita juga karena udah dapat teladan dari Ko Yongki Kak Sisil, ya kita juga tinggal mengikuti aja gitu. Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Yongki, Bu Sisil bukan karena mereka banyak pengetahuan, bukan karena mereka punya pengalaman pelayanan, bukan, tapi karena ada kasih. Yes.
Jadi kasih itulah yang sebenarnya membuat Pak Yongki, Bu Sisil sanggup lakukan kepada pasangan yang bandel begini ya. Bertahan. Itu yang bilang the power of love ya. Nah, Pak Yongki, Bu Sisil, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Saya mau coba tanya, tolong dijelaskan. Kan biar bagaimanapun pada saat Pak Yongki, Bu Sisil harus melayani Pak Yonas, Bu Rere, itu kan perlu bersama, sepakat ya. Nah, ini kan bukan hal yang mudah, tapi boleh nggak disampaikan hal terpenting buat ini nih yang ada di dalam room ini pada saat mereka harus melayani pasangan, betapa pentingnya kesepakatan suami istri untuk melayani pasangan. Boleh, silakan. Intinya Pak Yongki, Bu Sisil. Ya, saya karena background-nya anak bandel, saya juga nggak ngerti tiba-tiba dikirimin ya itu ya, anak rohani yang bandel banget gitu loh. Saya kaget-kaget gitu loh. Jadi mereka datang ke rumah saya juga kaget jam 7 malam itu, ya khususnya ya Rere lah ya. Saya kaget gitu, ini kok perempuan datang ngaku dosa ya. Saya ngomong apa adanya ya, sekarang teman-teman masih bingung kerja malam. Rere ini adalah mantan germo. Jadi waktu dia ngomong mantan germo sama istri saya diam langsung. Waduh, saya kan bandel nih. Waduh, saya takut juga nih sama dia nih gitu loh. Waduh, saya udah bertobat, takut gitu ya. Akhirnya saya ngomong gitu waktu dia bilang dia tetap mau ketemu, mau ngobrol lagi di WGP ya, saya ajak makan lah di Wisma gitu makan. Waktu di mobil saya bilang, nih orang kayak begini mendingan kita oper aja Sil. Ini bahaya nih gitu, saya bilang. Bahaya gitu. Apa? Bahaya buat saya gitu loh ya, saya bilang gitu loh. Kenapa? Saya bandel banget nih, saya takut juga nih ngelayani. Terus tau nggak istri saya, yaitu kesepakatan ya. Dia ngomong pelan, dalam, tapi saya langsung hati saya hancur. Di mobil itu saya langsung, wah ini Tuhan ngomong. Dia bilang sama saya gini, Ki, Yesus aja melayani pelacur. Masa kita nggak mau ngelayanin? Kita kan dipulihkan untuk memulihkan. Waduh, saya langsung di mobil langsung ngambang air mata. Aduh, saya bertobat ya, saya bilang, ya udah, kalau kamu udah sepakat mau layanin, udah kita bayar harga gitu. Artinya waktu kami sepakat itu, baru kami dapat gitu. Maksudnya gitu loh, rencana Tuhan bukan Rere aja yang dipulihkan ya. Saya pun dipulihkan gitu dari ketakutan-ketakutan masa lalu saya gitu. Jadi saya ngerti bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan karena Allah turut bekerja. Jadi waktu itulah saya ngalamin, baru saya ngerti yang namanya, yaitu balik lagi ya. Saya lihat teladan daripada Bapak dan Ibu rohani kami, maka kami bisa mempraktekkan kasih. Jadi buat teman-teman kalau yang belum menemukan Bapak dan Ibu rohani, doa sungguh-sungguh, pasti Tuhan kirimin. Dan kalau teman-teman juga belum dapat anak rohani, doa sungguh-sungguh, supaya Tuhan kirimin juga anak rohani. Jadi ada hubungan ya. Sekali lagi kita nggak bisa praktek kasih cuma sekali-sekali. Artinya ya udah saya mengasihi kamu, udah ketemu lagi nantinya 2 tahun, 3 tahun. Nggak ada. Buat saya nggak ada. Karena saya masih terus mengejar Bapak dan Ibu rohani saya sampai hari ini. Dan bersyukurnya anak-anak rohani juga akhirnya lihat, ngejar juga. Kok ketemu yuk kok pergi bareng yuk kok jalan-jalan bareng yuk. Saya sama Rere, sama Yonas, kita pernah pergi trip 2 keluarga. Jadi anak saya dengan anak Yonas dan Rere dekat sekali. Jadi bukan hanya cuman pelayanan, cuman acara gereja. Kami nggak ikutin acara gereja, tapi kami ikutin tuntunan Tuhan. Kami makan durian bareng, makan bakut. Dan Rere dulu makan babi haram, sekarang jadi harum, dia bilang. Harum ya kok makan bakut teh gitu. Nah itu buat kami sukacita ya gitu. Bukan eksklusif ya, sekali lagi bukan eksklusif. Tapi hubungan kita itu diikat dengan tali kasih, bukan hanya sharing firman, cuman telepon-teleponan, tapi nggak pernah pergi bareng, nggak pernah nangis bareng, nggak pernah ketawa bareng, nggak pernah menjangkau jiwa bareng. Itu buat saya sulit ya mempraktekkan kasih. Itu sih Kak Yusuf. Mungkin dari istri saya. Ya, benar ya. Memang membangun kesepakatan itu paling sulit ya. Karena kita dua pribadi yang berbeda. Saya sama suami saya beda banget. Tapi saya bersyukur ada Kristus di tengah kami ya. Jadi kalau saya belajar kesepakatan itu bukan setuju gitu. Jadi bukannya ya udah deh ikutin aja deh karena kamu maunya begitu saya ikutin gitu. Nah itu menurut saya itu bukan kesepakatan gitu loh. Itu menghindari konflik kalau saya bilang. Tapi sebenarnya kesepakatan itu akan terjadi ketika kita suami istri sama-sama datang sama Bapak. Nah ketika datang sama Bapak saya percaya
Bapa itu kan aktif, Roh Kudus itu aktif, dia akan berbicara sama kita sama, gitu loh. Jadi benar-benar buat saya itu yang harus dibangun lewat doa mesbah, ya, doa kesepakatan kita ya, Kak Yusuf ya. Kita mau bisa sepakat, tentunya kita harus berdoa bersama nih. Jadi kita satukan roh ya, bukan cuma satukan tubuh dan jiwa, tapi roh kita yang dibangun. Karena saya percaya ketika kita sama-sama datang sama Bapak, suami sama istri, itu kesepakatan akan gampang dapat gitu, karena yaitu Tuhan yang ngomong sama kita gitu loh, bukan diri kita yang ngomong, tapi Tuhan yang mau sama kita gitu loh. Itu sih Kak Yusuf, jadi harus bangun mesbah ya, mesbah doa. Iya, betul, luar biasa. Memang itu hal yang sulit tapi nggak mustahil bersama Kristus. Amin ya. Buktinya kita sudah mendengar paling nggak sebuah kesaksian, kesepakatan Pak Yongki Bu Sisil di dalam kasih menjadi berkat buat Pak Yonas Bu Rere, dan mereka pun juga belajar sepakat dalam kasih memberkati pasangan yang lain. Nah, luar biasa. Dan juga tadi kan dikatakan kita perlu mencari Bapak Ibu rohani, begitu ya Pak Yongki ya. Dan nggak pernah ada Bapak Ibu rohani yang sempurna di dunia ini ya. Jadi jangan pernah berusaha cari Bapak Ibu rohani yang sempurna. Betul. Yang penting kita bisa kenali ada kasih Kristus di dalam Bapak Ibu rohani kita ya. Yes. Nggak sempurna Bapak Ibu rohani kita. Kalau mereka sudah lahir baru, pasti ada kasih Kristus. Udah, kita menikmati kasih Kristus di dalam pribadi mereka. Haleluya. Nah, silakan Pak Yongki Bu Sisil bisa kasih kesimpulan memotivasi nih para pemurid, teman kompak yang mau melayani pasangan supaya mereka juga bisa bersepakat dengan pasangan dan berbagi kasih. Silakan berikan kesimpulan Pak Yongki. Yes, untuk menghindari dosa seksual, buat saya dan istri itu kita harus ada hubungan yang tadi dikatakan, hubungan dengan Tuhan. Dengan sesama itu paling penting adalah dengan istri. Ya, akui setiap apapun kelemahan kita sebagai pasangan. Ya, ketika istri saya letih, capek, dia mesti ngomong. Karena kalau dia nggak ngomong, saya paksain segala sesuatu jadi konflik. Ya, jadi saya mulai mengenal istri saya mulai mengenal saya. Dan tentunya saya terus mengenal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ketika saya saling mengasihi, itu bicara kita akan terus dilihat oleh orang banyak, termasuk anak-anak kita, bahkan keturunan. Kita harus menjadi teladan. Kita belajar, saya belajar, Yesus adalah inspirasi hidup buat banyak manusia. Kalau Yesus ada di dalam saya dan juga teman-teman, pastikan kita harus menjadi inspirasi buat banyak orang juga. Karena inspirasi buat banyak orang itu mengubahkan banyak orang juga, dan mengubahkan suatu bangsa juga, suatu keluarga, bahkan dunia ini akan diubahkan ketika kita nggak lagi terikat dengan dosa seksual. Saya bisa menang dari dosa seksual bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan dan tentunya pasangan saya yang ditempatkan. Pasangan saya adalah yang terbaik. Jadi jangan sekali-sekali punya pikiran, oh ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Tidak, ini adalah yang terbaik. Ya. Bahkan saya percaya melalui pasangan ini kita juga akan terus mengerti ada rencana-rencana yang besar yang akan dipercayakan pada kita. Ya, saya mau bagi satu ayat firman yang saya pegang sampai hari ini, ya, dan istri saya juga mendukung di dalam Ibrani 13, ya, itu dikatakan judulnya nasihat-nasihat terakhir, tapi di ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Waktu saya baca dan renungkan firman ini, saya mau pastikan, saya bukan orang sundal, saya bukan penzina lagi, tapi saya mau jaga dan saya mau hormati pernikahan saya. Ya, itu dari saya, itu dari istri saya. Ya, terima kasih ya buat teman-teman waktunya. Buat saya cuma bisa encourage teman-teman tetap semangat. Ya, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tentunya kalau di dalam pernikahan apapun ya pelayanan kita, saya percaya pakai kasih Kristus yang tadi Kak Yusuf ingetin ya. Karena apa? Kasih itu yang menyempurnakan dan mempersatukan. Karena setiap kita tidak ada yang sama ya, semua unik di mata Tuhan ya, di mata. Tapi setiap kita punya satu kasih yang sama, yaitu kasih Kristus. Nah, itu yang akan melengkapi kita. Jadi nggak perlu takut ya. Nanti kalau ketemu melayani orang-orang yang
tanda kutip ya nakal, bebal, apa nggak perlu takut. Tetap pakai kasih Kristus, pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan ya. Tentunya buat setiap kita juga minta diberikan roh kesabaran pastinya ya. Ya itu aja Kak Yusuf dari saya. Ya, terima kasih Pak Yongki, Bu Sisil, Pak Yonas, Bu Rere. Ya. Nah, ada informasi yang saya mau tayangkan. Nah ini, jadi buat Bapak Ibu ya, kalau tadi mendengar tentang soal bahasa kasih, ya gimana tuh, apa itu bahasa kasih? Ya gimana saya bisa menolong pasangan yang saya bina dengan bahasa kasih? Ini ada hotline-nya ya. Ini buat wanita dan juga pria, ataupun juga kalau Bapak Ibu memang sedang bergumul secara pribadi tentang dosa seksual, ya sulit untuk diungkapkan di tempat ini, bisa hotline telepon ya. Atau mungkin juga orang yang kita bina mungkin dia masih belum bisa terbuka tentang soal pernikahan. Nggak masalah, kita ada tools Bapak Ibu ya. Bisa berikan link ini, bit.ly ini cek pernikahan. Ini ada tools yaitu assessment ya, Google Form. Bisa diisi oleh orang yang kita bina supaya hasilnya mereka kan tahu sebenarnya kondisi pernikahan mereka seperti apa. Dan nanti hasilnya mereka pun juga bisa tahu mereka butuh nggak ya modul Marriage Forever yang itu bisa memberkati untuk memulihkan pernikahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang waktu yang sangat luar biasa, tapi sayang sangat singkat ya. Nah, kita harus akhiri, dan Pak Yongki boleh tutup dalam doa Pak Yongki untuk memberkati semua yang hadir. Ya, pagi Pak Yongki. Ya. Ya, saya Pak Aceng. Ya, silakan Pak Aceng. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, nanti kapan-kapan saya mau nanti telepon Pak Yongki. Oh iya. Oh, oke. Boleh Pak, boleh Pak. Siap. Untuk masalah apa? Masalah suami istri. Iya. Boleh, siap Pak Aceng. Silakan. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang lain ya, kalau mau bertanya bisa ada hotline yang tadi ya, di room chat juga saya sudah cantumkan. Silakan Pak Yongki. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, Kau terus bekerja Tuhan. Di masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan, yang ada di dalam pernikahan Tuhan. Biarlah setiap pernikahan yang sudah Kau persatukan Tuhan, tidak akan dipecahkan oleh segala egois daripada manusia Tuhan, dari keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup Tuhan. Kami tahu Tuhan, dosa seksual tidak lagi menguasai hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami dibebaskan, kalau kami dilepaskan, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, pagi hari ini Tuhan setelah mendengar kebenaran-Mu Tuhan, mereka mengerti Tuhan, mereka melakukan Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan, menjaga kekudusan mereka Tuhan. Mereka juga akan mengajarkan Tuhan, jika pernikahan kami diawali dengan tidak benar Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, seperti cawan yang sudah pecah Tuhan, Kau balut kami Tuhan dengan emas murni Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pernikahan-pernikahan dari semua partisipan yang masih ada, bahkan yang belum bergabung Tuhan, yang menonton video ini Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, buat mujizat lagi Tuhan. Hamba memegang kebenaran firman-Mu Tuhan, ketika anak-Mu terkasih Yesus Kristus membuat mujizat pertama adalah di dalam pernikahan. Air diubah menjadi anggur, bahkan anggur yang terbaik. Kalau kami Tuhan sudah menerima anggur yang terbaik dalam pernikahan kami, biarlah Tuhan setiap partisipan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang menikah Tuhan, bahkan yang diambang perceraian pun Tuhan, Kau berikan sukacita anggur baru lagi Tuhan, yang terbaik Tuhan. Suami-suami menghormati istri, istri-istri tunduk kepada suami, anak-anak taat pada orang tua Tuhan. Pulihkan setiap pernikahan daripada setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini waktu-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau memiliki hubungan yang erat Tuhan. Kami mau menemukan Bapa dan Ibu rohani kami Tuhan. Kami juga mau mengambil tanggung jawab Tuhan ketika Kau berikan anak-anak rohani Tuhan.
Kami nggak mau lagi Tuhan berpaku kepada hanya acara-acara gereja Tuhan atau program-program Tuhan. Kami mau punya hati seorang Bapa. Kami mau punya hati seorang anak. Ketika kami jatuh di dalam dosa Tuhan, segala dosa kami mau akui Tuhan. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan Bapa dan Ibu rohani kami. Bahkan di hadapan saudara dan saudari seiman. Kami memberkati Tuhan setiap partisipan. Kami juga memberkati KLC, juga setiap co-host, Kak Yusuf, penatua-penatua kami Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berkati Tuhan dengan berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. 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 Thank you. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak Yongki.